Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Etika Bisnis Islam ingin mereview jurnal yang telah kami buat yang berjudul Analisis Etika Bisnis Islam pada Kebijakan Perang Dagang Amerika Serikat terhadap Cina. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ivonir Syaros, yang kedua ada Wahyu Febriansah, kemudian Nurleni Albaina, dan yang terakhir Mufidatur Rohmah. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, sebuah fenomena besar dalam dinamika ekonomi global saat ini, dan bagaimana jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam. Nah, yang pertama, apa sih yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini? Dalam jurnal ini membahas awal mula perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina sejak tahun 2018. Perang dagang ini dipicu oleh kebijakan tarif impor Donald Trump terhadap Cina atas tuduhan praktik perdagangan yang tidak adil. Lalu Cina membalas dengan tarif pada produk Amerika Serikat, sehingga memicu ketegangan global. Konflik ini menyebabkan ketidakpastian pasar, gangguan produksi, dan penurunan keuntungan perusahaan. Selain itu, perang dagang mencerminkan perubahan hubungan internasional dengan ekonomi yang dijadikan alat politik. Yang paling menarik dari jurnal ini juga membahas mengenai melemahnya peran WTO dan potensi munculnya blok-blok perdagangan tertutup dan yang saling bersaing. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap data sekunder seperti jurnal, buku, dan berita, tanpa melakukan survei langsung. Peneliti mengkaji kebijakan Amerika Serikat secara kritis dan objektif dalam kaitannya dengan etika bisnis Islam. Jurnal ini membahas 4 prinsip etika bisnis Islam dalam perang dagang sebagai fenomena ekonomi internasional yang kompleks dan menilai praktik-praktik yang terjadi di dalamnya melalui perspektif etika bisnis Islam. Yang pertama, yakni kejujuran. Dengan menuntut transparansi dalam tuduhan perdagangan tidak adil dan menolak manipulasi data atau motif tersembunyi. Yang kedua, keadilan. Menyoroti ketidakadilan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung, serta pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme multilateral seperti World Trade Organization atau bisa disingkat dengan WTO. Ketiga, keseimbangan. Mengkritisi respon berlebihan dalam perang dagang yang merusak stabilitas ekonomi global. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Mengingatkan negara-negara besar untuk tidak hanya mengejar kepentingan nasional sempit, tetapi juga memperhatikan dampak global dan kolaborasi internasional. Terdapat 4 faktor utama penyebab perang dagang ini. Yang pertama, defisit perdagangan. Amerika Serikat mengalami defisit besar, hampir setengahnya dari Cina. Kedua, praktek perdagangan tidak adil. Amerika Serikat menentang kewajiban transfer teknologi dan subsidi industri oleh pemerintah Cina. Ketiga, kekhawatiran teknologi dan militer. Amerika Serikat khawatir Cina unggul dalam teknologi strategis seperti AI dan 4G. Keempat, perubahan politik dan ekonomi. Tarif digunakan Amerika Serikat untuk menutup defisit anggaran federal yang semakin membesar. Studi kasus, analisis prinsip etika bisnis Islam dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Cina di tahun 2024. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina masih terus berlanjut hingga tahun 2024. Kali ini, kebijakan terbaru Amerika Serikat menjadi sorotan karena membatasi ekspor chip dan semikonduktor serta menaikkan tarif impor pada produk strategis asal Cina. Bagaimana jika kebijakan ini dilihat dari perspektif etika bisnis Islam? Yang pertama, dilihat dari prinsip kejujuran. Islam menekankan bahwa setiap kebijakan harus berdasarkan fakta dan disampaikan dengan jujur. Jika Amerika Serikat benar-benar memiliki bukti kuat atas tuduhan pencurian kekayaan intelektual oleh Cina, maka pembatasan ekspor bisa dianggap sesuai prinsip kejujuran. Tapi jika klaim tersebut tanpa dasar yang jelas dan hanya bertujuan menghambat ekonomi Cina, maka itu bertentangan dengan nilai kejujuran. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan menuntut perlakuan yang adil bagi semua pihak.
Tarif tinggi terhadap produk Cina berdampak pada konsumen Amerika Serikat dan negara-negara ketiga yang tidak terlibat dalam konflik. Ini menunjukkan ketidakadilan karena pihak yang tidak bersalah ikut menanggung beban akibat kebijakan sepihak. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan nasional dan global. Kebijakan tarif tinggi dan pembatasan ekspor teknologi mengganggu stabilitas pasar global. Hal ini menciptakan ketidakpastian investasi dan fluktuasi harga yang tidak selaras dengan prinsip keseimbangan. Yang keempat, prinsip tanggung jawab sosial. Sebagai negara ekonomi besar, Amerika Serikat dan China punya tanggung jawab atas stabilitas ekonomi dunia. Kebijakan Amerika Serikat yang terlalu fokus pada persaingan nasional mengabaikan kepentingan global dan dampak pada negara-negara lain. Jurnal ini membahas dampak dan dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dipicu oleh faktor-faktor seperti ketidakseimbangan, praktik tidak adil, dan isu teknologi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.